Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, saya Eko Suwanto, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita dalam program Serawung DPRD. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi seperti biasa, telah hadir di ruang redaksi Kedaulatan Rakyat Ketua Komisi A DPRD DIY, yaitu Pak Eko Suwanto. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara lebih jauh tentang suasana Lebaran tentunya ya, dari sudut sebagai Ketua Komisi A, sebagai wakil rakyat, juga dari sudut yang lain, pandangan terhadap dengan suasana Lebaran. Oke. Baiklah, kita sapa dulu dengan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pemirsa dan juga pembaca Kedaulatan Rakyat. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Pertama saya selamat nih Pak Eko, dipercaya kembali menjadi wakil DPRD DIY. Semoga nanti berikutnya dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjalankan amin, amanah. mohon dukungannya. Baik Pak Eko, ini suasana Lebaran kita ini asik juga menurut saya sih. Masyarakat Jogja maupun dari luar tuh banyak yang datang ke Jogja. Juga suasana yang lain juga menarik juga untuk kita bahas ya. Pertama saya pengen bertanya ke Pak Eko, mungkin pandangan Pak Eko terhadap kondisi Lebaran kita, perayaan Idul Fitri, masyarakat kita, baik itu di dunia pariwisata maupun dari aspek-aspek budaya lainnya. Sekarang ini luar biasa, para pendatang atau yang balik ke Jogja, masyarakat Jogja, dan telah menghidupkan perekonomian. Namun di sisi lain mungkin ada juga yang merasa kok agak menurun gitu kan pendapatannya ini dari PHRI menganggap ada penurunan sedikit. Nah, mungkin Pak Eko mungkin sudah melihat gejala-gejala ini ya, dari aspek mungkin kan Pak Eko juga tidak selain sebagai Ketua Komisi A juga melihat ada regulasi atau mungkin turun ke bawah, gimana suasananya seperti itu. Gimana Pak Eko? Yang pertama saya melihat Lebaran tahun ini ya, alhamdulillah secara keseluruhan itu berlangsung baik ya. Yang pertama ditandai dengan serawung silaturahmi yang begitu kuat di tengah-tengah masyarakat, baik yang masyarakat DIY sendiri maupun yang datang mudik ke Jogja maupun yang liburan ke Jogja. Jadi suasananya yang rukun itu tampak, dan alhamdulillah sejak bulan Ramadan sampai dengan bulan Syawal ini aspek kerukunan maupun perdamaian tampak terlihat di Jogja. Tidak ada peristiwa-peristiwa menonjol yang terjadi. Ya, jadi baik praktek intoleransi dan lain-lain itu kita tidak melihat itu ya. Meskipun sempat ada masalah di transportasi ya, di mana kemacetan yang luar biasa itu. Jadi dengan dibukanya tol secara darurat dari Solo ke Klaten, dan itu memudahkan akses untuk masuk ke Jogja. Memang aspek transportasi ini yang ke depan harus diperbaiki, harus disempurnakan, harus ada rekayasa lalu lintas yang lebih sempurna ke depan. Kemudian yang kedua yang kita juga melihat dari sisi lain adalah catatan kita dari sisi perekonomian. Harga melambung tinggi menjelang Lebaran kemarin, terutama sembako gitu ya. Saya catat misalnya
minyak goreng itu di atas 17.500 dan itu cukup susah untuk dijangkau oleh masyarakat. Masuk gula, kemudian beras dan lain-lain. Meskipun ini juga akibat dari kelangkaan ya, yang mana pemilu kemarin secara jor-joran gitu ya, salah satu pasangan calon menggunakan bansos gitu ya. Jadi ini yang saya kira perlu untuk menjadi catatan, satu transportasi, kemudian yang kedua pengendalian harga. Jadi ini tampak dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang penting juga terkait dengan Lebaran tahun ini adalah ini jadi momentum. Jadi momentum untuk saling menyadari kekeliruannya dan sekaligus secara terbuka minta maaf. Dan kemarin saya lihat kan bagaimana antar masyarakat ini selalu luar biasa. Jadi dia berkunjung ke satu keluarga yang lain, kemudian antar teman, reuni dan lain-lain. Itu bagian dari kesadaran untuk menjaga perseduluran itu, saya kira. Ya, perseduluran. Ya. Karena kebetulan ini Pak Eko, sebelum Lebaran tentu kan ada peristiwa luar biasa kebangsaan yang penyaluran suara dan segala macam. Dan mungkin ada perbedaan pendapat, pandangan. Nanti gimana? Semua ya, jadi pelajaran penting dari puasa dan Idul Fitri ini adalah menempatkan etika, ya, menempatkan moral, menempatkan tata krama ini di atas berbagai urusan yang lain. Ya. Jadi bagaimana pada saat Idul Fitri kemudian orang yang muda salaman dengan yang muda, kemudian anak-anak sungkem pada orang tua, ya. Nah ini yang utama adalah satu, ada kesadaran bahwa setiap kita ini pernah berbuat salah, setiap kita pernah berbuat kilaf, ya. Dan oleh karena kesadaran itu maka kita minta maaf, kira-kira gitu. Ya. Nah disitulah posisi etik yang tinggi. Ya. Nah kalau dikaitkan dengan pemilihan umum yang lalu, gitu ya, pelanggaran etik ini kan terjadi pada saat Ketua Mahkamah Konstitusi ya Anwar Usman ya bersama beberapa koleganya kemudian memutuskan perubahan usia ya dari 40 tahun ke 35 tahun untuk memuluskan anaknya Jokowi, si Gibran, menjadi cawapres. Dan itu dibuktikan dengan vonis dari Mahkamah Kehormatan MK, di mana Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat etik, ya, dan akibatnya dipecat sebagai ketua MK. Nah pada saat yang sama KPU juga oleh DKPP disimpulkan ya melakukan pelanggaran etik berat, gitu ya, dan diberikan sanksi teguran terakhir dan keras. Jadi tampak sekali bahwa dalam memuluskan Gibran ini, gitu ya, ini ada pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, terutama oleh Ketua MK, kemudian KPU-nya juga melakukan pelanggaran etik. Nah, ini yang kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, bahwa seharusnya dalam proses pemilu itu etik posisinya di atas posisi hukum, ya, bahwa hukum positif itu mengatakan bahwa putusan MK itu adalah final dan binding, gitu ya, final dan tidak bisa dirubah. Tetapi kita sadar betul bahwa pelanggaran etik itu terjadi dan nyata, ya. Nah kemudian yang lain yang juga menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat kita ini adalah abuse of power, jadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi masyarakat tidak mudah untuk memahamkan, gitu ya, Jokowi ini sebagai presiden, apa Jokowi ini sebagai bapaknya Gibran atau bapaknya Kaisang. Jadi ini dua hal yang sungguh tidak mudah. Misalnya begini, pada saat masa kampanye Jokowi kan tidak pernah cuti. Tapi pada saat yang sama kita lihat iklan Jokowi di salah satu partai politik, yaitu di PSI, termasuk gambar-gambarnya juga ada di mana-mana. Nah ketika beriklan, ya, ketika PSI itu beriklan, posisinya sebagai apa? Apakah sebagai presiden? Apakah sebagai bapaknya Kaisang? Atau sebagai bapaknya Gibran? Ini saya kira pelajaran-pelajaran penting di dalam pemilu 2024 ini, ya, yang di pilkada besok tidak boleh terjadi. Jadi
etika dan juga moral serta tata krama ini menjadi bagian penting, dan di bulan Ramadan kemarin ini kita diberi pelajaran hebat ini soal ini. Bagaimana kita saling menghormati, bagaimana menempatkan etika dan moral ya. Dan harapan kita di pemilu kada yang 2024 di bulan November yang akan datang, semua pihak termasuk presiden gitu ya harus menempatkan etika ini di atas segala-galanya. Saya kira itu pesan penting dari Ramadan dan juga Syawalan pada tahun ini. Apalagi pada intinya bahwa setelah Ramadan, setelah masuk Syawal ini mungkin tensinya sudah mulai menurun mestinya gitu Pak. Ya, jadi kesadaran atas politik sebagai satu ruang terhormat gitu ya, ini harus kemudian ditempatkan secara baik oleh semua pihak, termasuk hari ini Mahkamah Konstitusi kan sedang bersidang gitu ya. Nah, harapan saya di bulan Syawal ini seluruh Mahkamah Konstitusi ya, seluruh anggota Mahkamah Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi kembali ya membangkitkan kehormatan MK gitu ya, dengan menempatkan etik dan moral ini di atas proses hukum yang sedang terjadi. Jadi harapan kita Mahkamah Konstitusi bisa memutus yang terbaik untuk Republik Indonesia ini dengan menegaskan tentang berbagai pelanggaran tadi. Jadi kalau dulu di awal Gibran mau mencalonkan itu diawali dengan pelanggaran etik di MK, maka harapan kita MK bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada MK dengan berbuat yang terbaik. Oke Pak Eko, ini kembali ke suasana Lebaran. Jadi ada Pak, tadi kan bicara soal perekonomian, wisata, bicara soal politik. Nah ini kita bicara terkait dengan pelayanan aparat. Ya. Nah ada tugas aparat yang sudah harus siap ya setelah masa cuti Lebaran. Nah bagaimana ini? Karena kan setiap tahun itu akan berulang ya. Harapan Pak Eko terkait dengan pelayanan aparat gimana? Ya, jadi gini, tadi saya di awal menyampaikan ada dua catatan besar. Yang pertama dari sisi transportasi, memang tidak terjadi di Jogja, itu terjadi di jalan tol ya, di mana ada dua kecelakaan besar, yang satu mengakibatkan orang meninggal, yang satunya juga meninggal. Nah, saya kira harus ada yang bertanggung jawab. Jadi di tengah kontraflow kemudian ada yang kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan itu, termasuk satu bus itu ya. Memang benar sopirnya salah gitu ya. Tetapi pertanyaan gedenya adalah mengapa dalam rekayasa kontraflow ini tidak dipertimbangkan tempat untuk istirahat? Bagaimana rekayasanya? Ini saya kira perlu ke depan, karena kan kita tidak bisa berasumsi bahwa seluruh sopir ini tidak lelah gitu ya, fit semua gitu ya. Karena faktanya ketika nyupir di tengah-tengah kemacetan ini juga tidak hanya lelah fisik, tapi juga pusing juga yang lihat, kok nggak bergerak-gerak gitu ya. Belum lagi nanti ada problem ngantuk dan lain-lainnya, sehingga selain driver yang salah satu kendaraan kecil itu ya yang oleh polisi dilihat untuk bertanggung jawab, tetapi kemudian harus ada operator yang bertanggung jawab. Apakah pemerintah pusat gitu ya, ini harus ikut bertanggung jawab, termasuk kecelakaan yang melibatkan salah satu bus yang membuat 7 orang meninggal ya. Mengapa ini bisa terjadi ya? Harusnya kan ada yang mengingatkan, ada semacam early warning system ya, early warning system. Nah, apakah ini tidak pernah terjadi? Kita ingat waktu COVID, bagaimana kontrol terhadap pelaku perjalanan itu begitu ketat dan kuat gitu ya, sehingga misalnya orang sebelum masuk tol itu kan bisa dikontrol ya, bisa diingetin gitu ya. Nah, ini saya kira menjadi pelajaran ke depan bahwa pemerintah juga harus bertanggung jawab, tidak sepenuhnya menyerahkan kepada masyarakat. Kalau ada apa salahnya masyarakat, ini tidak boleh. Jadi harus ada desain ke depan untuk lebih menjamin keselamatan masyarakat. Kemudian yang kedua soal pengendalian harga tadi.
ini menjadi catatan agar dalam waktu dekat ini harga-harga juga bisa segera diturunkan, karena masyarakat juga pengen bisa menikmati sesuatu yang terjangkau gitu ya. Kita tahu sebelum Lebaran kan nyari gula aja juga susah. Bahkan kalau bisa beli mungkin hanya bisa 2, ya bisa 3 gitu ya. Sementara dalam tradisi kita di tengah-tengah masyarakat ini kan hebatnya Lebaran itu kan saling memberi. Keluarga satu memberi bingkisan kepada keluarga yang lain, ya, keluarga yang lain memberi bingkisan kepada keluarga yang lain, dan juga nyangoni anak-anaknya gitu ya. Kemarin nuker duit 5 ribuan aja susah gitu ya. Saya sendiri sulit untuk mendapatkan, kemarin kan sering ketemu ponakan gitu. Jadi ini hal-hal yang saya kira pemerintah ke depan harus memperbaikinya gitu ya, terutama dalam waktu dekat ini, karena sebentar lagi juga akan 17-an. Dan di tengah-tengah 17-an ini masyarakat juga bikin kegiatan yang banyak, dan tentunya pasti memerlukan gula dan beras gitu ya. Jadi entah tumpengan, pasti ada minumnya toh gitu ya, ada tehnya, dan mesti ada gulanya dan seterusnya. Jadi saya kira masyarakat pengen harga sembako ini diturunkan secepatnya. Nah, yang terakhir ini yang penting juga jadi atensi kita adalah melemahnya rupiah atas dolar Amerika. Jadi kita lihat dolar hari ini di posisi kita lihat. Nah, hari ini posisi dolar di 16.179. Sementara komponen impor kita beras besar ya. Nah, apakah ini akan berakibat pada kenaikan harga lagi gitu ya? Ini pemerintah harus memberikan jaminan. Ini kan di pemilu kemarin kan kisaran 15.500, 15.600 ya. Kemudian sekarang udah di 16.167. Ini alarm. Ya, ini alarm, dan ini pasti berdampak terhadap harga-harga yang memiliki komponen impor. Bahkan beras pun kan impor. Jadi ini hal-hal yang saya kira perlu, dan pemerintah daerah DIY pun harus kemudian menyiapkan jalan keluar. Salah satunya adalah operasi pasar. Jadi bagaimana Pemda DIY kerjasama dengan Pemda Kabupaten Kota gitu ya, dalam rangka pengendalian harga ini melakukan operasi pasar besar-besaran untuk bisa menjamin itu. Yang kedua, meningkatkan produksi pertanian. Jadi saya kira ini momentum yang baik untuk pemerintah daerah DIY ya, berpihak kepada petani sehingga produksi beras akan melimpah di Jogja. Meskipun kita paham lahan pertanian pangan di DIY ini kecil, hanya sekitar 74.000 hektar ya, menurun sekitar 120 hektar setiap tahun. Ya, berarti ada suatu pekerjaan rumah ya setelah Lebaran. Ya. Yang pertama terkait dengan stabilisasi harganya tadi. Ya, saya memahami pelayanan masyarakat itu ya melayani agar masyarakat bisa menjangkau sembako dengan murah dan terjangkau, transportasi juga aman, kira-kira gitu. Dan tapi dari sisi wisata, saya lihat kemarin meskipun ada tidak sebesar tahun lalu gitu ya, tetapi sudah sangat baik gitu ya, sangat baik, karena kita paham situasi ekonominya lagi tidak mudah. Ya, misalnya dengan UMP DIY yang kecil gitu ya, orang kan juga susah juga untuk kemudian belanja. Oke Pak Eko nih, cukup meskipun singkat tetapi banyak sekali yang disampaikan. Closing statement Pak Eko terkait dengan Lebaran ini dan mungkin ke depan tadi harapan-harapan Pak Eko. Di Lebaran tahun ini, yang pertama kepada seluruh masyarakat daerah Istimewa Jakarta, mari kita jaga kerukunan, mari kita jaga perdamaian ya, dengan memperkuat silaturahmi di antara kita. Kemudian yang kedua, untuk pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk segera bekerja keras untuk menurunkan harga-harga sembako. Ini yang utama dan penting gitu ya, mengingat masyarakat juga sangat memerlukan, termasuk meningkatkan produksi pertanian tadi. Ini untuk menjamin ketersediaan pangan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ngaten Mas. Matur nuwun sangat Pak Eko. Baiklah pemirsa, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Eko. Sampai jumpa pada Serawung DPRD berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Itu sami-sami.